Halo, good morning students grade 4. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sounds good ya, baik ya. Baik anak-anak, setelah minggu lalu kita sudah belajar dan mempraktekkan mengenal tampilan-tampilan Microsoft Word yang ada pada komputer di lab TIK kita. Sekarang kita akan melanjutkan belajar menggunakan menu-menu yang ada pada Microsoft Word. Sekarang anak-anak simak video berikut dengan seksama ya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat dokumen baru pada Microsoft Word. Di sini Miss Diana menggunakan Microsoft Word 2013. Nah, ini Miss Diana sudah membuka tampilan Microsoft Word-nya. Tampilannya seperti ini, seperti minggu yang lalu anak-anak sudah belajar bagian-bagian tampilan menu dari Microsoft Word 2013 ataupun 2010. Caranya gimana? Kita akan membuat dokumen baru. Anak-anak bisa klik file sebelah kiri ini, lalu anak-anak pilih new. Anak-anak lihat ini ya, di samping sebelah kirinya itu ada icon new, seperti kertas yang di sebelah kanannya itu ada lipatan. Anak-anak klik new, kemudian anak-anak pilih blank dokumen seperti ini. Nah, maka akan terbuka lembar kerja yang baru. Ini dokumen 2 ya, karena tadi Miss Diana sudah buka yang dokumen Microsoft Word yang pertama, ini dokumen 1 dan ini dokumen 2. Maka terbuka lembar kerja yang baru. Oke, kalau itu Miss Diana tutup dokumen 2 nya. Kita buka saja yang dokumen 1. Jadi selain melalui menu file kemudian new, anak-anak juga bisa dengan menekan tombol kombinasi pada keyboard, yaitu tombol CTRL, tulisannya CTRL plus N. Kita tekan secara bersamaan tombol CTRL dan tombol huruf N pada keyboard. Nah, maka di sini akan terbuka dokumen baru. Di sini dokumen 3 ya. Karena tadi Miss Diana sudah membuka dokumen 2, nah di sini dokumen 3. Sama. Oke, kita close terlebih dahulu. Nah, segera setelah itu Microsoft Word akan menampilkan lembar kerja kosong yang diberi nama awalan dokumen. Tadi ya, dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, sekarang anak-anak lihat di sini di layar kosong ini akan terlihat sebuah garis vertikal yang senantiasa berkedip-kedip. Garis vertikal ini, nah yang berkedip-kedip ini itu namanya pointer atau kursor ataupun titik sisip. Ingat-ingat ya, garis yang berkedip-kedip ini namanya pointer ataupun kursor ataupun titik sisip. Bentuk kursor atau pointer ini adalah seperti huruf L ya, tapi berkedip-kedip, seperti garis yang berkedip-kedip. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana memasukkan teks. Setelah terbuat dokumen baru, sekarang saatnya kita mengetik atau memasukkan teks. Keyboard adalah perangkat utama yang digunakan untuk memasukkan teks ke dalam komputer. Caranya yaitu anak-anak hanya tinggal menekan tombol-tombol huruf yang sesuai diinginkan. Misalnya kita ingin mengetik huruf A, maka kita tinggal memencet atau menekan tombol huruf A pada keyboard. Jika huruf telah masuk ke lembar kerja, maka otomatis pointernya akan bergeser sejauh 1 karakter ke kanan. Nah, anak-anak lihat ini ya pointernya ya, yang berkedip-kedip ini jadi bergeser ke kanan ya, jadi bergeser sejauh 1 karakter atau 1 langkah ya ke kanan ya setelah huruf A.
Jika teks sudah sampai di batas kanan, maka pointernya akan berpindah ke baris selanjutnya atau baris yang di bawahnya. Jadi jika anak-anak sudah mengetik sampai dengan di sini, di bagian ujung kanan, maka nanti pointernya akan otomatis berpindah ke bawah. Pengetikan juga dapat terus dilanjutkan sampai kalian ingin berpindah paragraf. Jika anak-anak ingin berpindah paragraf, kalian harus menekan tombol enter. Contohnya di sini di channel ketik dulu ya. Memasukkan teks. Nah, sini Miss Diana kasih titik. Kemudian apabila Miss Diana ingin berpindah paragraf, maka Miss Diana akan menekan tombol enter pada keyboard. Kita tekan. Nah, maka pointernya ini akan berpindah ke bawah. Garis yang berketik-ketik ini namanya pointer ya Nana. Ingat ya, jika Miss Diana sebut pointer, maka anak-anak tidak perlu bingung lagi. Pointer adalah garis yang berketik-ketik ini. Lihat di sini Miss Diana setelah menekan tombol enter, maka garis berketik-ketiknya akan berpindah ke bawah. Jadi setiap penekanan tombol enter akan dianggap sebagai sebuah paragraf meskipun hanya terdiri dari satu baris saja. Jadi fungsi tombol enter yaitu untuk berpindah satu paragraf ke bawah, itu ya Nana, atau satu baris ke bawah adalah fungsi tombol enter. Nah, di sini anak-anak lihat ya, ketikannya Miss Diana memasukkan teks ini M-nya besar atau huruf kapital ya, karena merupakan suatu awalan kalimat. Suatu awalan kalimat itu hurufnya harus huruf kapital atau huruf besar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengetik huruf kapital pada komputer. Microsoft Word ini ya khususnya ya. Pengetikan huruf kapital atau huruf besar dilakukan dengan menekan tombol huruf yang dimaksud bersama-sama dengan menekan tombol shift. Jika huruf kapital yang ingin kalian tulis jumlahnya banyak, kalian dapat mengaktifkan tombol pengunci huruf kapital yang disebut caps lock. Nah, tombol caps lock ini terletak pada di bagian paling kiri di keyboard. Jadi di keyboardnya anak-anak itu paling kiri, anak-anak lihat di situ akan ada tulisan caps lock. Tulisannya pakai C ya, caps lock. Di atasnya tombol shift. Jika kita menekan tombol caps lock, maka tombol caps lock-nya akan aktif. Dan lampu, biasanya ada lampu indikator pada keyboardnya akan menyala. Artinya jika lampunya menyala, berarti semua huruf yang diketik adalah huruf besar atau huruf kapital. Tetapi jika kita ingin mengetik dengan huruf kecil, kita tekan lagi tombol caps lock-nya dan kita lihat lampu indikatornya mati, berarti itu huruf yang akan kita ketik adalah huruf kecil. Contohnya di sini, kita tulis dulu ya. Pengetikan. Nah, di sini Miss Diana akan menekan tombol shift dan huruf P. Kita tekan dulu tombol shift pada keyboard, kita tahan, kemudian kita tekan tombol P. Nah, maka akan muncul huruf P besar. Selanjutnya kita lanjutkan mengetik seperti biasa. Pengetikan huruf kapital. Nah, di sini ya. Ada lagi contohnya. Kalau kita mau bikin mengetik huruf semuanya huruf kapital, maka kita tekan tombol caps lock pada keyboard seperti ini, maka huruf yang kita ketik akan menjadi huruf kapital semuanya, tidak hanya satu huruf atau tidak hanya awalan huruf saja, tetapi semua huruf menjadi huruf kapital. Oke, jadi ingat ya anak-anak, tombol shift itu bisa kita gunakan untuk membuat huruf kapital. Dengan cara penggunaan kita menekan tombol shift, kita tahan sambil menekan huruf yang ingin kita buat tulisannya besar.
Dan ingat lagi, apabila anak-anak ingin mengetik semuanya huruf besar atau huruf besarnya banyak, anak-anak bisa menekan tombol caps lock yang ada pada keyboard di bagian paling kiri. Seperti itu ya anak-anak. Paham? Oke, selanjutnya kita akan membetulkan salah ketik. Nah, contohnya kayak tadi, Miss Diana ada yang salah ketik. Jika terjadi kesalahan dalam pengetikan, anak-anak dapat melakukan pembetulan dengan menghapus dan menggantinya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk menghapusnya? Nah, anak-anak bisa lihat cara-cara berikut ya. Untuk menghapus satu huruf di sebelah kiri kursor, maka anak-anak bisa menekan tombol backspace yang ada pada keyboard di bagian sebelah kanan atas. Backspace. Contohnya di sini Miss Diana ingin menghapus huruf L di sini. Nah, di sini Miss Diana sudah tekan tombol backspace. Nah, maka akan menghapus satu huruf di sebelah kiri kursor. Kursor tadi yang bertutup-tutup ya anak-anak. Nah, di sini huruf L-nya hilang ya. Nah, jika anak-anak ingin menghapus satu huruf di sebelah kanan kursor, maka anak-anak bisa menekan tombol delete pada keyboard. Contohnya di sini Miss Diana ingin menghapus huruf A setelah huruf T ini. Maka Miss Diana klik dulu di sini di depannya huruf A, kemudian kita tekan tombol delete. Nah, maka akan menghapus satu huruf di sebelah kanan kursor. Itu merupakan menekan tombol delete. Selanjutnya, untuk menghapus satu kata di sebelah kiri kursor, anak-anak dapat menekan tombol kombinasi CTRL plus backspace. Kita praktekkan, contohnya di sini kita tekan dulu CTRL plus backspace. Nah, maka akan menghapus keseluruhan kata. Ambil dulu, kita lihat ini kapital ya. Nah, contohnya di sini kita pindah dulu kursornya di belakang huruf L. Nah, kita ketik. Maaf, kita tekan tombol CTRL plus backspace. Nah, maka akan menghapus satu kata di sebelah kirinya kursor. Selanjutnya, kita akan belajar menghapus satu kata di sebelah kanan kursor. Kalau kanan kursor kita tinggal sama, kita tekan CTRL, bedanya kita menekan tombol delete. Karena ini nggak ada, kita pindah dulu kursornya ke depan huruf H. Miss Diana ingin menghapus kata huruf. Nah, jadi tidak dari belakang tapi dari depan. Kita klik di depan huruf H, kemudian kita tekan tombol CTRL plus delete. Nah, maka akan menghapus satu kata di sebelah kanan kursor. Gitu ya anak-anak. Jika anak-anak terlanjur memberikan satu perintah yang salah, anak-anak bisa klik undo. Sama ya kayak Miss Diana tadi ya, anak-anak lihat ini di atas ada namanya undo delete word. Nah, anak-anak bisa mengeklik icon undo ini untuk memberikan perintah tersebut. Nah, di sini Miss Diana contohnya, wah ternyata nggak ingin dihapus tadi kata-kata hurufnya. Miss Diana klik undo, maka akan muncul kembali tadi huruf atau kata yang sudah Miss Diana hapus. Nah, sebaliknya jika anak-anak keliru membatalkan sebuah perintah, anak-anak bisa klik icon redo. Di sini icon redo ini berfungsi untuk menggunakan perintah itu kembali. Contohnya Miss Diana ingin menghapus lagi kata huruf ini, Miss Diana redo. Nah, maka kata hurufnya akan hilang. Jika ingin dimunculkan kembali, bisa klik yang ini lagi, undo. Itu ya anak-anak. Oke, good. Jadi tadi ada undo dan redo. Undo yaitu untuk memberikan perintah tersebut, sedangkan redo untuk menggunakan perintah itu kembali.
Sekarang kita akan belajar bagaimana menyisipkan simbol. Nah, simbol itu pasti anak tahu ya, nggak semua karakter itu dapat diketik langsung dengan keyboard. Beberapa karakter seperti simbol dan karakter yang khusus harus disisipkan ke dalam dokumen-dokumen dengan cara yang khusus pula. Caranya gimana? Yuk kita lihat sekarang. Di sini anak-anak klik tab ribbon insert. Nah, di sini kan ada ribbon home, insert, design, layout, and etc. Anak-anak pilih klik tab ribbon insert, kemudian tunggu dulu. Nah, ini sudah menu insert ya. Anak-anak cari di sini di bagian simbol. Di sini kan ada page, tables, illustration, add-ins, media, links, comment, header and footer, text and symbols. Nah, di sini anak-anak klik ini symbols. Nah, maka akan muncul atau akan tampil simbol yang anak-anak inginkan. Jika masih dirasa tidak ada, ternyata di sini anak-anak bisa klik yang nih, more symbols, untuk menampilkan lebih lengkapnya simbol-simbol yang ada. Nah, anak bisa ubah dari fontnya ini, Fancy FB. Nah, anak cari ke bawah simbolnya sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Contohnya di sini ada simbol segitiga, mesti anak insert. Kemudian mesti anak klik ini simbolnya terlebih dahulu, kemudian kita klik insert. Sudah, kita close. Nah, maka di sini akan muncul simbol segitiganya. Baik, ini mesti Diana hapus dulu. Itu ya. Ingat-ingat klik insert, kemudian pilih yang simbol untuk menyisipkan simbol. Kemudian bagaimana cara kita menyimpan dokumen? Nah, setelah anak-anak selesai mengetik naskah, anak-anak dapat menyimpan dokumennya ya. File yang sudah disimpan suatu saat dapat dibuka kembali apabila anak-anak sudah menyimpannya di komputer ataupun laptop. Bagaimana Miss cara menyimpannya? Nah, di sini anak-anak bisa dengan mengklik langsung icon save yang ada pada quick access toolbar. Nah, kita klik save, kita pilih yang save, kita pilih browse atau miss PC, ini ya miss PC atau browse, kita klik, kita cari di mana folder yang kita inginkan untuk menyimpan berkas ini. Di sini Miss Diana pilih untuk di documents, kemudian di sini Miss Diana ganti file name-nya atau nama filenya yaitu dengan praktek. Kita ketik ya, praktek TIK. Nah, kalau sudah tinggal kita klik save, tombol save ini. Nah, maka dokumen atau naskah yang sudah kita simpan ini nanti kedepannya bisa kita buka lagi. Dan di sini title name-nya atau title dokumennya, nama dokumennya sudah berubah menjadi praktek TIK. Ini anak-anak ya, yang paling atas ini ya. Tadi kan namanya dokumen 1, sekarang udah berubah jadi praktek TIK. Atau anak-anak bisa juga dengan cara klik file, pilih save as, kita klik lagi browse, habis itu Miss Diana simpan di dokumen. Nah, ini namanya bisa kita ganti, contohnya kita ganti praktek TIK kelas 4 ini. Nah, jika sudah selesai tinggal kita klik save lagi. Nah, maka dokumennya akan berubah namanya menjadi praktek TIK kelas 4. Jadi ada dua cara ya, bisa dengan langsung klik icon save yang ada quick access toolbar atau melalui menu file kemudian save as. Atau anak-anak bisa juga langsung dengan menggunakan tombol yang ada pada keyboard, yaitu kita menekan tombol CTRL dan S secara bersamaan. Nah, maka akan tersimpan secara otomatisnya. Oke students, nah, sekarang kita akan belajar tentang menu dokumen.
Kalau sudah selesai kita mengerjakan, kita tinggal klik close ini ya, tanda silang di bagian kanan pojok atas. Kita klik close apabila kita sudah selesai dalam pengetikan suatu naskah. Atau anak-anak bisa juga dengan cara menggunakan keyboard, yaitu tekan tombol Alt pada keyboard, kemudian sambil menekan tombol F4. Nah, maka dokumennya akan tertutup. Kita buka dulu lagi filenya. Tadi di dokumen ini ya, kita cari tadi namanya praktek TIK kelas 4. Nah, setelah ketemu, kita klik 2 kali dengan menggunakan mouse. Klik kiri ya, double klik kiri ya. Nah, kita tunggu, ini sedang proses membuka dokumennya. Nah, maka akan terbuka dokumen yang sudah kita simpan tadi ya, ini ya anak-anak ya. Atau bisa juga dengan menggunakan cara ketiga, yaitu sama dengan menekan tombol Ctrl plus F4, maka nanti akan membuat atau menutup lembar kerja Microsoft Word-nya. Jadi ada 3 cara ya, dengan mengklik tombol close bagian kanan pojok atas, atau dengan menekan tombol Alt plus F4 ataupun Ctrl plus F4 secara bersama-sama, maka nanti akan menutup lembar kerja Microsoft Word. Nah, itu ya anak-anak. Kalau untuk membuka dokumen, anak-anak bisa dengan menggunakan menu file, kemudian anak-anak pilih open. Nah, di sini ada simbol icon opennya ya anak-anak ya. Anak klik open. Di sini akan muncul beberapa dokumen yang sudah kita simpan. Contohnya di sini Miss Diana akan membuka ini ini praktek TIK yang tidak ada kelas 4-nya. Di sini Miss Diana klik. Nah, maka akan terbuka dokumennya ya, karena isinya sama, maka sama, tapi sebetulnya beda. Ini dokumen yang praktek TIK, dan yang ini dokumen praktek TIK kelas 4. Itu ya. Anak-anak bisa juga dengan menekan tombol Ctrl plus O secara bersama-sama di keyboard. Nah, maka di sini akan muncul pilihan mana saja yang ingin anak-anak buka. Contohnya di sini Miss Diana akan buka yang ini, kuota TIK kelas 1 sampai 6 Diana. Kita klik. Oh, yang ini ternyata filenya tidak ada di sini. Kita ulangin, kita klik Ctrl plus O, kemudian kita browse, kita cari filenya yang ingin kita buka. Kita tunggu dulu. Nah, di sini contohnya ada practice dialog introduce myself. Kita klik. Setelah itu kita klik open. Nah, maka di sini akan terbuka naskah atau lembar kerja Microsoft Word practice dialog introduce myself. Itu ya anak-anak ya. Kita silang dulu, kita close lagi. Apabila sudah kita membuka naskahnya, jika anak-anak ingin mengeprintnya, anak-anak tinggal menekan Ctrl plus P. Ctrl plus P. Kita tekan pada keyboard kita. Kita klik dulu dokumennya. Sebentar. Akan berproses ya anak-anak ya. Nah, di sini maka akan muncul pilihan print ya. Pilihan print ini merupakan simbol icon print. Di sini anak-anak bisa memilih printer yang tersedia.
Contohnya kalau anak-anak punya printer Canon, anak-anak bisa milih Canon ya di sini ya. Tapi karena di sini laptopnya Miss Diana tidak terpasang ke perangkat printer, maka tidak tersedia di sini. Begitu ya anak-anak ya. Get the point? Baik anak-anak, sekarang tugasnya anak-anak yaitu anak-anak mengerjakan lembar tugas siswa 1 halaman 20. Nah, itu kan ada nomor 1 sampai nomor 4. Silahkan anak-anak praktekkan di rumah. Latihan mengetik itu anak-anak ketik ya, anak-anak ketik di Microsoft Word. Kemudian anak-anak perhatikan penggunaan tombol shift, caps lock, dan enter-nya. Jadi jika itu tulisannya latihan mengetiknya hurufnya besar semua, anak-anak tinggal mengetik dengan mengaktifkan tombol caps lock-nya. Jadi anak-anak ketik persis dengan naskah yang ada di buku ini ya anak-anak ya. Anak-anak ketik, kalau sudah anak-anak simpan dokumennya dengan nama latihan mengetik, kemudian nama anak-anak. Contohnya latihan mengetik Ajeng. Nah, tinggal tambahkan namanya anak-anak ya. Atau latihan mengetik Yuda, latihan mengetik Arat. Jangan lupa dikasih namanya ya. Setelah selesai anak-anak bisa kirimkan hasil dari latihan mengetik anak-anak ke WhatsApp Miss Diana dalam bentuk file, dalam bentuk soft filenya ya. Baik anak-anak, jika ada pertanyaan anak-anak bisa hubungi ke WhatsApp Miss Diana, atau anak-anak bisa sambil membaca bukunya pada part 2. Terima kasih. I think it's enough for today. Berasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak praktikkan mengetik di rumah dan kemudian kirimkan tugasnya ke Miss Diana. Oke, thank you and see you on the next meeting. Goodbye.